Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti hari laut, itulah perasaan dunia. Makanya Allah bilang kemewahan itu mengalihkan kamu. Dan kamu harus paham, kemewahan itu adalah perhiasan. Menarik sekali ya Allah, Al-Quranmu menarik sekali ya Allah, ya Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan perhiasan itu bukan cuma masalah emas, bukan, tapi itu anak-anak, keluarga. Jadi manusia itu termasuk perhiasan gitu. Dan ini juga ada hadisnya ya, tentang wanita solehah. Jadi menarik ya, Allah mengatakan bahwa perhiasan itu bukan tentang cuma emas, sekedar emas, tapi juga anak-anak, keluarga. Jadi manusia itu adalah perhiasan, ekonomi. Hasil dari kita ini adalah wujud asli dari perhiasan itu, manusia. Ya, Al-Quran itu makanya bilang, Allah bilang bermewah-mewah telah melahirkan kamu, keluargamu telah melahirkan kamu. Makanya di ayat lain Allah bilang keluarga itu adalah ujian bagi kamu. Menarik sekali, Al-Quran itu menarik sekali ya Allah. Sama itu menjelaskan, karena keluarga itu adalah ujian, mereka adalah perhiasan, maka jangan sampai kamu bermewah-mewahan, lalai dengan itu. Jangan bermewah-mewahan karena kamu terlalu menyanjung, terlalu menjaga, dan terlalu membesar-besarkan itu. Sama seperti seseorang yang mencintai keluarganya, terlalu mencintai keluarganya sehingga tidak peduli dengan orang lain. Jadi dia melakukan segala cara untuk keluarganya bisa mendapatkan perhiasan emas dan permata dunia, meskipun rakyatnya harus menderita. Ini adalah sebuah kezaliman yang besar. Dan saya sudah mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk memerangi kezaliman itu ada dalam Al-Quran. Makanya saya bilang umat Islam ini, ya janganlah kita masuk ke yang munafik. Kalian terlalu mendengarkan kalimat-kalimat orang munafik itu, sehingga kalian lalai gitu. Inilah yang terjadi. Kalian membiarkan kezaliman terjadi. Dia melakukan kejahatan, biarkan saja, urusan dia. Dia melakukan kejahatan, biarkan saja, urusan dia. Padahal dia melakukan kejahatan itu dengan dana kamu, hasil ekonomi kamu. Inilah kesalahannya. Dan kesalahannya harus diganti. Apakah dengan memerangi kaum munafik ini? Bukan. Yang pertama adalah hentikan akarnya. Jadi kalau ada sebuah sistem ya, yang dipecahkan itu otaknya dulu. Otaknya harus hentikan dulu, supaya nggak mengalir. Sama seperti tubuh ini, tangan kita kan bergerakkan dari otak. Otak itu mengirimkan sinyal untuk otak itu bergerak. Makanya ada yang stroke karena otaknya salah sarafnya tidak berfungsi, karena dia mengirimkan sinyal ke ototnya untuk bergerak. Makanya harus dicabut dulu akarnya, otaknya itu harus dihentikan dulu. Nah, itulah Zionis. Zionis Lagnatullah yang pertama kali menciptakan uang kertas di Amerika untuk menciptakan peperangan. Memang dia menciptakan profit yang berlebihan untuk dirinya sendiri, untuk menciptakan kemewahannya sendiri. Dan kemewahan yang paling didapatkan itu adalah bebas melakukan apapun terhadap manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, manusia itu termasuk perhiasan. Karena kemewahan yang paling mewah yang didapatkan oleh Zionis dan kawan-kawannya itu adalah melakukan apapun terhadap manusia, membunuh mereka, membantai mereka, melakukan pemerkosaan terhadap mereka, segala hal-hal yang Allah larang dalam Al-Quran, segala hal-hal yang keji. Itulah kemewahan yang paling mewah yang mereka dapatkan, melakukan apapun terhadap manusia. Karena mereka menganggap tidak semua manusia itu sama. Padahal Allah mengatakan semua manusia itu sama, kecuali takwanya. Mereka enggak, semua manusia itu tidak sama. Hanya golongan mereka lah yang paling tinggi. Nah, inilah yang Allah katakan sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang menebar permusuhan. Dan ini sudah ada di ayat Al-Quran. Bahkan ayat Al-Quran itu Allah meneruskan langsung ke tentang Bani Israel gitu, bahwa mereka melakukan permusuhan, kejahatan, memecah belah. Dan sekarang kalian lihat wujudnya, wujud dari pernyataan Al-Quran itu. Makanya ini harus dihentikan. Umat muslim harus bersatu kembali dan menghentikan Zionis laknatullah ini. Hentikan akarnya, hentikan sumbernya. Setelah sumbernya hancur, baru tangan-tangannya kaum munafik itu. Yang pertama itu hentikan dulu kepalanya, hentikan dulu ideologi, hapuskan dulu ideologi Zionis ini dengan cara mengeluarkan seluruh Zionis dari tanah Syam. Setelah mereka keluar, baru hadapi pemimpin-pemimpin munafik itu, kaum munafik itu. Tapi ada transisi ya, ada transisi.
kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan emas sebagai mata uang karena ternyata emas misalnya berada di pihak mereka, nggak apa-apa, kita pakai sistem barter, kembali ke awal, kayak sistem barter. Bisa, harusnya lebih baik pakai sistem barter aja sambil mengumpulkan emas itu, karena kalau kamu memerangi mereka, kamu kan mendapatkan harta rampasan perang ya. Dan dalam Islam itu ada ketentuan gitu. Jadi kita berperang itu bukan cuma untuk mendapatkan harta rampasan perang itu, tapi wujud kebaikan dari harta itu gitu. Makanya ada Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kamu menjaga keseimbangan itu. Perhiasan itu bukan sesuatu yang kamu kumpulkan, sama seperti perang, sama seperti harta rampasan perang. Bukan itu yang kamu kumpulkan, tapi itu adalah hasil untuk menjaga keseimbangan yang berlanjut, yang menjaga keseimbangan dalam bumi itu supaya orang tidak menguasai perhiasan itu untuk diri mereka sendiri atau untuk melakukan kejahatan atau untuk melakukan kezaliman. Makanya umat muslim harus bersatu untuk memerangi kejahatan. Memerangi kejahatan itu menjadi kewajiban dari umat muslim. Makanya salah itu sesuatu yang salah ketika kamu bilang, gak usah lah, urusan mereka, urusan pemerintah aja, kan mereka yang berdosa. Padahal enggak, mereka itu melakukan kejahatan dengan uang kamu, energi ekonomi kamu, karena kamu adalah makhluk ekonomi yang menghasilkan profit atau keuntungan. Dan nelayan bro.